Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat peta daya dukung lahan permukiman dan juga daya tampung lahan permukiman. Jadi ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya terkait dengan video analisis kemampuan lahan pengembangan ya. Oke, kita jelaskan singkat. Analisis daya dukung dan daya tampung. Analisis daya dukung adalah kemampuan suatu wilayah untuk mendukung perkehidupan dan kegiatan makhluk hidup khususnya manusia. Nah, pendekatan tata ruang tersebut berguna untuk daya dukung lahan yang terdiri dari kawasan limitasi, kendala, dan juga potensial. Kawasan limitasi yaitu wilayah fisik dasarnya memiliki tingkat kesesuaian lahan yang tidak layak dikembangkan. Kalau kawasan kendala, dia bisa dikembangkan namun bersyarat. Nah, sedangkan untuk kawasan potensial sering dikatakan sebagai kawasan manfaat atau kawasan kemungkinan yang memiliki tingkat kesesuaian lahan yang akurat. Nah, kita akan fokus terhadap kawasan potensial. Bagaimana cara kita melihatnya? Jadi, kawasan potensialnya itu teridentifikasi dari kemampuan lahan pengembangan pada peta sebelumnya. Kita open atribut terlebih dahulu. Untuk yang masuk ke dalam potensial itu adalah kemampuan agak tinggi dan juga sangat tinggi. Sedangkan untuk yang sedang masuk ke dalam kendala dan juga rendah masuk ke dalam limitasi. Ini kita yang agak tinggi terlebih dahulu dan juga sangat tinggi. Kita add fill daya dukung. Ininya teks. Kawasan potensial. Oke. Untuk yang rendahnya kawasan limitasi. Untuk yang sedang kawasan kendala. Oke. Kita masuk ke dalam proses selanjutnya. Kita lihat terlebih dahulu. Berdasarkan pengertian dari ketiga wilayah daya dukung tersebut dapat disimpulkan bahwa wilayah yang dapat dikembangkan untuk permukiman sekaligus menampung penduduk yaitu wilayah potensial. Nah, oleh karena itu pengembangan dan pengembangan permukiman harus mempertimbangkan rasio tutupan lahan. Nah, kita memakai rasio 60% sesuai dengan Permen PU nomor 20 tahun 2007. Nah, selanjutnya kita add fill luasan gitu aja, double. Oke. Kita akan menghitung luasan ini untuk melihat nantinya luas wilayah potensial dari Kabupaten Lampung Selatan. Satuannya adalah hektar. Oke. Cara melihatnya kita blok, klik kanan pada luasan, statistik. Kita copy. Nah, kita selanjutnya buka Excel.
Ini Excel yang sudah disiapkan beserta jumlah penduduknya ya. Nah, tadi data yang sudah kita copy ini adalah luas wilayah potensial atau dalam Excel ini adalah LWP. Luas wilayah pengembangan atau luas wilayah potensial yang tadi kita pakai. Nah, ini. Selanjutnya kita akan menghitung LPM. LPM itu luas lahan yang dapat dikembangkan untuk permukiman. Nah, ini persentasenya adalah 60%. Berarti sama dengan LWP dibagi 60%. Selanjutnya DDPM, daya dukung permukiman, rumusnya LPM sama dengan LPM dibagi jumlah penduduk, ini di dalam kurung dulu, selanjutnya dibagi A, koefisien luas lahan. Nah, koefisien luas lahan ini adalah zona dari wilayah tersebut. Jadi pada contoh video ini saya mengasumsikan bahwasanya hampir keseluruhan dari wilayah Kabupaten Lampung Selatan itu merupakan daerah zona perdesaan. Berarti nilainya adalah 0,0133. Nah, oke. Ini nilai DDPM-nya sudah keluar. Jadi nilainya itu adalah 12. Itu artinya adalah DDPM lebih dari 1, artinya daya dukung permukiman tinggi, masih mampu menampung penduduk untuk bermukim dalam wilayah tersebut ya. Oke. Daya dukung secara kabupaten sudah selesai. Kita akan menghitung secara lebih rinci daya dukung per kecamatan. Jumlah penduduknya ini sudah ada ya. Kita masuk lagi ke ArcGIS. Kita close terlebih dahulu. Oke. Kita akan melakukan input administrasi Lampung Selatan ya, untuk mengetahui per masing-masing kecamatan luasan wilayahnya. Kita lakukan intersect saja. Administrasi Lampung Selatan dan juga kemampuan lahan pengembangan. Daya dukung, daya tampung. Oke. Oke. Kita open atribut. Terus kita hitung ulang supaya tidak error ya. Nah, ini sudah selesai. Kita buka datanya terlebih dahulu. Nah, ini kita buka data DBF-nya ya. Ini untuk melihat luasan wilayah per kecamatan. Kita pivot table. Kita kecamatannya di rows. Luasannya kita di value. Terus daya dukungnya di kolom.
Nah, ini dia kawasan potensial per masing-masing kecamatan. Kita copy paste. Hanya kawasan potensialnya saja ya yang kita hitung. Kita kopas di sini LWP. Oke. Ini kita close saja. Maximize dulu. LPM-nya sama dengan LWP dikali %60. DDPM sama dengan LPM dalam kurung dulu dibagi jumlah penduduk ke kurung dibagi koefisien. Kita samakan saja untuk koefisiennya, yaitu zona perdesaan nilainya 0,0133. Kita drag. Jadi ini adalah data asumsi untuk mempermudah aja sebenarnya. Kalau lebih detailnya bisa ditelaah lebih dalam bahwasanya kecamatan ini tuh masuk ke dalam perdesaan, kota atau apa. Nah, nilai DDPM-nya kebanyakan lebih dari 1. Kopas. Kecuali yang Raja Basa, ini dia kurang. Oke. Nah, ini udah selesai. Kita akan cek daya tampungnya. Daya tampung DDPM-nya kita kopas dulu. Copy. Kita paste. Daya tampung DDPM kali jumlah penduduk sama dengan DDPM dikali jumlah penduduk. Oke. Nah, ini artinya apa? Kecamatan Bekauheni dengan nilai DDPM 1,6 itu berarti kecamatan tersebut itu masih bisa dikembangkan. Jumlah penduduk kecamatan existing adalah 24.500 dan masih bisa untuk menampung sampai dengan 39.728 jiwa. Kita akan coba cek juga selisihnya sama dengan daya tampung jiwa diambil daya tampung existing. Nah, jadi seperti ini ya. Interpretasinya seperti tadi. Kita akan masuk ke dalam ArcGIS lagi. Open atribut. Daya dukungnya tadi udah, berarti kita sekarang buat daya tampung. Tampung. Double. Oke. Ini daya tampungnya kita akan per desa berarti. Oh sorry, bukan per desa tapi kecamatan. Bekauheni. Bekauheni daya tampungnya kopas.
Oke. Candi Puro. Field. Candi Puro itu ini. Kopi. Oke. Jati Agung. Jati Agung. Selanjutnya Kalianda. Kita nggak pakai koma ya untuk di sini karena nanti akan berpengaruh. Selanjutnya Katibung. Tapang. Rebau. Rebau Mataram. Natar. Palas. Penengahan. Raja Basa. Selanjutnya
Sidomulyo. Seragi, Tanjung Bintang, Tanjung Sari, Wai Panji, oke, yang terakhir Kecamatan Waisulan. Oke, peta daya dukungnya udah selesai dan juga daya tampungnya udah selesai. Saya copy dulu. Kita simbologi. Simbologi untuk yang daya tampung ini pakai yang quantity ya. Keluarkan value-nya. Daya tampung. Oke. Ini kita hapus aja. Nah, ini jadi untuk peta daya ini adalah peta daya tampungnya ya. Jadi untuk yang berwarna hijau itu dia daya tampungnya rendah, sampai dengan warna yang paling merah itu berarti dia daya dukungnya tinggi ya. Nah, kita akan cek juga daya dukung ya. Kalau tadi daya tampung, sekarang daya dukungnya kita cek.
potensial. Oke. Nah, kalau untuk daya dukung, nah seperti ini petanya. Warna hijau itu dia potensial, jadi sangat mungkin untuk dikembangkan lebih jauh. Yang kuning itu kendala, dan juga merah itu limitasi atau sulit untuk dikembangkan. Nah, ini peta daya tampung, dan yang ini adalah peta daya dukung. Cukup sekian mungkin video ini, mudah-mudahan dapat dipahami dan juga bermanfaat. Terima kasih. Kalau ada kata-kata yang salah ya, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.